Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang konsep pengembangan sistem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari anggota kelompok 8, itu ada saya sendiri Indah Febriana Della dengan NPM 231705066, kemudian ada Amala Ratri Nugraheni dengan NPM 23710501007, kemudian Adila Nurul Hidayah dengan NPM 23710501034, kemudian Dimas Satya Putra dengan NPM 23570501017, Alicia Syak dari 2317051017 dan Mira Sepira 2317051062. Langsung saja kita ke materi. Oke, yang pertama ada pengertian dari konsep pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah proses yang terstruktur untuk membuat, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Selanjutnya ada karakteristik pengembangan sistem yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terstruktur, yang kedua terdokumentasi, yang ketiga berfokus pada pengguna, yang keempat efisien dan efektif, dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Lalu ada tahapan pengembangan sistem development life cycle atau SDLC. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Selanjutnya ada metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang pertama yaitu waterfall. Metodologi waterfall adalah metodologi pengembangan perangkat lunak tradisional yang paling umum. Ini adalah pendekatan sekuensial di mana setiap tahap proyek harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Tahapan metodologi waterfall yaitu sebagai berikut yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan penerapan. Waterfall memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami dan dikelola, cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil, dan mendokumentasikan dengan baik. Kemudian kekurangannya yaitu tidak fleksibel, sulit untuk membuat perubahan pada proyek setelah dimulai, dan kemudian berisiko tinggi atas kegagalan. Metodologi pengembangan lunak waterfall yaitu terdapat pada 5 tahapan yaitu requirements, design, implementation, verification, dan maintenance. Di mana requirements itu menentukan kebutuhan pengguna dan persyaratan sistem. Desain merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Implementasi membangun sistem, kemudian verification yaitu menguji sistem untuk memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan. Kemudian pada maintenance yaitu mengimplementasikan sistem ke dalam produksi.
Baik, selanjutnya ada metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu ada agile. Agile berfokus pada pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara berulang dengan umpan balik dari pengguna yang diintegrasikan ke dalam proses pengembangan. Prinsip-prinsip metodologi agile yaitu yang pertama, perangkat lunak yang bekerja adalah prioritas utama. Yang kedua, kepuasan pelanggan adalah ukuran utama kemajuan. Yang ketiga adalah orang dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Keempat, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang kelima, menanggapi perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Metodologi agile yang umum itu pertama ada Scrum, yang kedua ada Kanban, dan yang ketiga ada Extreme Programming atau XP. Kelebihan metodologi agile yaitu yang pertama fleksibel, mudah untuk membuat perubahan pada proyek, mengurangi resiko kegagalan, dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Di samping kelebihan metodologi agile, ada juga kekurangan dari metodologi agile. Yang pertama, sulit untuk direncanakan dan dikelola, membutuhkan tim yang terampil dan berpengalaman, dan dokumentasi mungkin kurang lengkap. Selanjutnya ini ada tahapan metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama dimulai dari plan, design, develop, test, rilis, dan juga feedback untuk agile sendiri. Kemudian metodologi yang ketiga yaitu spiral. Metodologi spiral adalah kombinasi dari metodologi waterfall dan agile. Jenis ini menggabungkan pendekatan sekuensial waterfall dengan pendekatan iteratif agile. Tahapan metodologi spiral yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis risiko, perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi. Adapun kelebihan dari metodologi spiral yaitu mengurangi risiko proyek, meningkatkan kualitas perangkat lunak, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Kemudian kekurangan metodologi spiral yaitu kompleks dan mahal, kemudian membutuhkan tim yang terampil dan berpengalaman, dapat memakan waktu yang lama. Berikut merupakan proses atau langkah-langkah dari metodologi spiral. Yang pertama planning, kedua risk analysis, yang ketiga evaluation, keempat engineering dan development. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu DevOps. Ini bertujuan untuk memecah silo antara tim pengembang dan operasi, dan untuk meningkatkan kecepatan dari kendalaan pengirim perangkat lunak. Prinsip-prinsip DevOps yang pertama yaitu kolaborasi dan komunikasi antar tim pengembang dan operasi. Yang kedua yaitu integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan atau CI/CD. Yang ketiga yaitu pemantauan dan pengamatan yang berkelanjutan, dan keempat yaitu budaya umpan balik dan pembelajaran. Praktik DevOps yang umum yang pertama yaitu automation, yang kedua infrastruktur as code atau IAC, yang ketiga yaitu containerization, keempat yaitu microservice. Kelebihan dari DevOps yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan dan kendalaan pengiriman perangkat lunak. Yang kedua itu meningkatkan kualitas perangkat lunak, yang ketiga itu mengurangi biaya, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekurangan dari DevOps yang pertama yaitu membutuhkan perubahan budaya organisasi. Yang selanjutnya itu membutuhkan keterampilan dan alat baru, dan yang terakhir mungkin sulit untuk diimplementasikan. Tahapan DevOps yang pertama yaitu Dev atau tim pengembang, dari plan, code, build, dan test. Selanjutnya ops atau operasi, dari monitoring, operate, deploy, dan release.
Nah, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu metodologi pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja yang membantu merencanakan, merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak. Nah, beberapa metodologi yang umum digunakan adalah yang pertama yaitu ada waterfall, kedua itu agile, spiral, dan DevOps. Nah, kemudian memilih metodologi yang tepat. Yang pertama ada mempertimbangkan kompleksitas proyek, persyaratan pengguna, anggaran, dan sumber daya. Yang kedua yaitu ada tidak ada metodologi yang terbaik untuk semua proyek. Kemudian yang terakhir ada manfaat menggunakan metodologi. Yang pertama yaitu ada membantu menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan, meminimalisir resiko kegagalan proyek, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami membuka satu sesi dengan 2 penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Gozi. Oke, satu penanya lagi. Satu penanya lagi, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Silahkan, Afgan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami mendiskusikan jawabannya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Guzi, yaitu bagaimana cara mengembangkan sistem yang efektif dan efisien dalam organisasi yang memiliki banyak pemangku kepentingan dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan waktu, serta resiko kegagalan proyek yang tinggi. Nah, jadi jawabannya yaitu yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, yaitu dengan mulai mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dalam organisasi termasuk departemen, tim, dan individu yang memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan, yaitu lakukan analisis kebutuhan untuk setiap pemangku kepentingan termasuk prioritas, batas waktu, dan kriteria sukses. Yang ketiga ada prioritas kebutuhan. Nah, prioritas kita harus memprioritaskan kebutuhan berdasarkan prioritas pemangku kepentingan dan kriteria sukses proyek. Yang keempat ada desain sistem, yaitu berdasarkan analisis dan prioritas desain sistem yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, waktu, serta risiko kegagalan proyek. Yang kelima ada komunikasi. Nah, jadi komunikasikan rencana desain sistem kepada semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebelum dilanjutkan. Yang keenam ada pengembangan sistem, yaitu dengan mengimplementasi sistem dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan waktu serta risiko kegagalan proyek. Yang ketujuh ada uji coba. Ini dilakukan uji coba sistem secara berkala untuk memastikan bahwa ia bekerja sesuai harapan sebelum diluncurkan secara luas. Yang kedelapan ada evaluasi. Jadi setelah sistem diluncurkan, evaluasi kerjanya secara terus-menerus untuk mengidentifikasi area perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir ada penyesuaian, yaitu dilakukan penyesuaian pada sistem berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan atau hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya secara terus-menerus. Bagaimana, Guzi? Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan Afgan, saya akan membantu jawab, yaitu bagaimana kalian mendefinisikan efektif dan efisien dalam konteks pengembangan sistem. Maksud dari efektif di sini adalah berarti sistem yang dikembangkan berhasil mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Efektif sendiri memiliki kriteria yaitu kepuasan pengguna, fungsi yang tepat, dan hasil yang diinginkan. Yang kepuasan pengguna yaitu sistem harus memenuhi atau melampaui harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, fungsi yang tepat. Sistem harus memiliki fitur dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses, bisnis, dan menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya ada hasil yang diinginkan. Sistem harus menghasilkan output yang diharapkan dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada definisi dari efisien, yaitu berarti sistem yang dikembangkan dan dioperasikan dengan meminimalkan pengguna sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja. Efisien sendiri memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada optimalisasi sumber daya, yaitu penggunaan sumber daya yang ada harus optimal tanpa pemborosan. Yang kedua ada waktu pengembangan. Sistem harus dikembangkan dalam waktu yang sesuai dengan perencanaan, tanpa penundaan yang tidak perlu. Yang ketiga ada biaya. Sistem harus dikembangkan dan dipelihara dalam batas anggaran yang telah ditentukan, dengan biaya minimal untuk manfaat maksimal. Dan yang terakhir ada proses yang ramping. Proses pengembangan harus ramping dan tidak bertele-tele, dengan fokus pada produktivitas dan hasil. Dengan kata lain, sebuah sistem dianggap efektif jika mampu memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara efisien itu jika mampu melakukannya dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan tanpa pemborosan. Bagaimana Afgan dengan jawabannya? Oke, cukup. Terima kasih ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.